Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota yang pertama Devika Tiara Putri NPM 06, yang kedua Pandan Arifatul Sukma NPM 26, yang ketiga Indah Enggar Pramesti NPM 27, dan yang keempat Ajeng Monika Rizky NPM 42. Di sini kami akan mempresentasikan bab tentang metode harga pokok proses lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu persediaan barang awal periode. Dengan berproduksinya suatu pabrik secara berkelanjutan dari suatu periode berikutnya melalui departemen-departemen produksi, biasanya terdapat nilai barang atau produk yang belum selesai atau masih dalam proses pada akhir periode. Unit yang masih belum selesai pada periode ini otomatis akan menjadi unit dalam proses pada periode berikutnya. Sebagai contoh yaitu persediaan barang dalam proses pada akhir bulan Januari merupakan unit barang yang akan diproses pada awal Februari. Dalam arti bahwa unit yang masih dalam proses pada suatu departemen produksi pada akhir Januari akan memerlukan proses penyelesaian lanjutan pada bulan Februari. Metode harga pokok proses lanjutan. Ada dua metode akuntansi untuk menentukan harga pokok yang biasanya dipergunakan terhadap biaya persediaan barang dalam proses pada awal periode. Yang pertama, metode harga pokok rata-rata tertimbang. Yang kedua, metode harga pokok masuk pertama, keluar pertama atau FIFO atau first in, first out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Monika Rizky. Saya NIM 46. Saya di sini akan menjelaskan mengenai metode rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, harga pokok per unit dari produksi selesai merupakan biaya per unit rata-rata tertimbang, yaitu jumlah biaya dari barang dalam proses awal ditambah biaya periode yang berjalan dibagi dengan produksi ekuivalen. Cara perhitungan biaya per unit seperti ini berlaku untuk setiap elemen biaya produksi. Adapun untuk laporan biaya produksi itu terdapat dua departemen. Yang pertama, departemen laporan biaya produksi untuk departemen pemotongan. Yang kedua, laporan biaya produksi untuk departemen perakitan. Nah, berikut ada contoh laporan biaya produksi untuk PT Ratih yang sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, dan di sini untuk lanjutannya berikut data untuk persediaan barang dalam proses awal bulan Februari. Di situ terdapat jumlah unit dalam proses awal periode pada Departemen Pemotongan sebesar 8.000 unit, Departemen Perakitan sebesar 4.000 unit, dan biaya departemen sebelumnya untuk bahan baku sejumlah 7.600.000 pada Departemen Pemotongan, tenaga kerja langsung sebesar 4.360.000 dan overhead pabrik sebesar 4.080.000. Untuk jumlah biaya pada Departemen Pemotongan itu sebesar 16.040.000. Untuk Departemen Perakitan, biaya dan departemen sebelumnya untuk bahan baku sebesar 12.240.000, tenaga kerja langsung sebesar 3.408.000, overhead pabrik sebesar 3.144.000, untuk ditotalkan jumlahnya 18.792.000. Dalam ilustrasi tersebut mengenai laporan biaya produksi ini, diasumsikan bahwa unit yang hilang berada dalam batas toleransi yang normal, dan biaya dari unit yang hilang tersebut dibebankan kepada semua unit produksi yang selesai pada departemen tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan biaya produksi pada Departemen Pemotongan. Pada bagian produksi dalam unit A, untuk mengenai unit produksi yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya menunjukkan unit yang dimasukkan dalam proses sebanyak 30.000 unit, tetapi juga unit dalam proses awal periode atau awal bulan Februari sebanyak 8.000 unit.
Dengan demikian, yang harus dipertanggungjawabkan adalah 38.000 unit. Dari keseluruhan jumlah unit yang diproses, ini dipertanggungjawabkan pada butir B dengan rincian yang terdiri atas unit yang selesai dan ditransfer ke Departemen Perakitan, yaitu 31.000, dan unit yang dalam proses pada akhir bulan Februari adalah 7.000. Bahan bakunya sebesar 100%, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik sebesar 60%. Pada biaya dari unit yang selesai yang ditransfer ke Departemen Perakitan adalah sebesar 102.226.000 dari jumlah yang harus dipertanggungjawabkan sebesar 116.812.000. Sisanya sebesar 16.527.000 itu masih tetap berada dalam Departemen Pemotongan sebagai biaya dari persediaan barang dalam proses pada akhir periode. Pada bagian C, untuk perhitungan biaya per unit pada produksi ekuivalen bahan baku sebesar 38.000 dan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik sebesar 35.200. Selanjutnya, pada laporan biaya produksi Departemen Perakitan, adapun pada departemen ini berbeda halnya dengan laporan biaya produksi dari Departemen Pemotongan, yaitu hal yang biasa terlihat dalam penyusunan laporan biaya produksi pada departemen pertama dibandingkan dengan departemen yang berikutnya atau departemen selain departemen pertama. Pada ilustrasi berikut, pada Peterati, untuk bagian data produksi bagian A mengenai biaya yang harus dipertanggungjawabkan menunjukkan bahwa unit dalam proses awal periode adalah 4.000 unit dengan tingkat penyelesaian untuk biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik sebesar 60.000 dan unit yang diterima dari Departemen Pemotongan sebanyak 31.000 unit. Bagian data biaya produksi butir B yaitu mengenai biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh Departemen Perakitan menunjukkan bahwa biaya itu terdiri atas biaya yang diterima dari departemen sebelumnya. Untuk menentukan biaya per unit, terjadi pada unsur-unsur biaya dari persediaan barang dalam proses pada awal periode harus dikelompokkan secara terpisah. Selanjutnya, pada bagian biaya produksi, untuk butir A, laporan biaya produksi Departemen Perakitan menunjukkan bahwa total biaya yang harus dipertanggungjawabkan adalah sebesar 202.875.000. Pada bagian biaya butir B, dipertanggungjawabkan total biaya tersebut sebagai 30.000 unit yang selesai dan telah ditransfer ke gudang barang. Jadi dengan total biaya sebesar 179.850.000. Sisanya sebesar 23.025.000 merupakan biaya dari persediaan barang dalam proses pada akhir periode. Biaya persediaan ini terjadi atas biaya dari departemen sebelumnya sebesar 16.075.000, biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik masing-masing sebesar 3.625.000 dan 3.325.000. Biaya dari unit yang ditransfer ke gudang barang jadi sebesar 179.850.000. Pada butir C, untuk perhitungan biaya per unit produksi ekuivalen untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik yaitu sebesar 32.500 dan biaya per unit tenaga kerja langsung sebesar 1.450 dan overhead pabrik sebesar 1.330. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pandan tentang metode FIFO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandan Arifati Sukma, NIM 19-10-10-22. Metode FIFO. Metode ini mengadakan pemisahan perhitungan
adalah atas unit yang selesai yang berasal dari persediaan barang dalam proses awal periode dan berikutnya dilakukan perhitungan atas unit yang dimasukkan dalam proses pada periode berjalan selesai pada periode tersebut. Prinsip metode FIFO. Yang pertama masuk adalah yang pertama keluar, maka harus dihitung terlebih dahulu. Penentuan angka produksi unit ekuivalen dalam metode FIFO langkahnya agak lebih rumit karena tahapan bekerja dari unit dalam proses pada awal periode berjalan harus dipertimbangkan dalam menentukan produksi ekuivalen. Laporan biaya produksi Departemen Perakitan. Dalam laporan tersebut, biaya yang dibebankan untuk departemen tersebut terdapat biaya yang diterima dari departemen sebelumnya, yaitu biaya untuk unit yang selesai dan ditambah oleh departemen pemotongan selama periode tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Negar Premesti, NIM 38. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai biaya produksi atas barang atau unit yang rusak atau hilang. Produk rusak dan cacat dalam sistem harga pokok proses. Produk rusak atau spoilage merupakan unit yang tidak dapat diterima sehingga harus dibuang atau dijual dengan nilai yang lebih rendah. Produk cacat atau rework adalah unit yang perlu diperbaiki secara ekonomi, sehingga produk tersebut dapat dijual melalui saluran reguler. Sisa bahan atau scrap merupakan bagian dari produk yang tidak memiliki nilai atau jika memiliki nilainya sangat kecil. Berikutnya, untuk produk rusak ada dua jenis, produk rusak normal dan abnormal. Produk rusak normal terjadi dalam kondisi operasi yang efisien dan tidak dapat dikembalikan dalam jangka pendek, diperhitungkan sebagai bagian dari biaya produk. Sedangkan produk rusak tidak normal menyebabkan kerugian melebihi atau di atas perkiraan dalam kondisi operasi yang efisien dan dibebankan sebagai kerugian dalam periode berjalan. Biasanya produk rusak ditemukan pada akhir proses. Dengan demikian, ia telah menyerap biaya produksi sehingga harus dimasukkan dalam perhitungan unit ekuivalen. Yang berikutnya, produk cacat. Sebagaimana diketahui, produk cacat tidak sesuai dengan standar dan masih dapat diperbaiki, maka membutuhkan biaya perbaikan. Produk cacat dapat bersifat normal ataupun tidak normal. Perlakuan atas biaya tambahan adalah sebagai berikut. Cacat normal. Biaya perbaikan akan menambah biaya produksi. Jika cacat tidak normal, biaya perbaikan diperlukan sebagai rugi produk cacat. Biaya produksi tidak bertambah. Produk cacat masuk dalam perhitungan unit ekuivalen. Berikutnya, lalu bagaimana perlakuan akuntansi terhadap produk rusak dengan harga pokok produksi tersebut? Di setiap departemen memiliki harga produksi yang berbeda. Penghitungan harga produksi yang berbeda dalam proses produksi memungkinkan timbulnya produk rusak.
tergantung pada tipe produksinya atau departemen yang tercakup dalam proses produksinya. Di dalam praktek, terdapat berbagai metode atau perlakuan akuntansi terhadap produk yang rusak tidak dapat ditolerir karena menyimpang dari tujuan akuntansinya, sampai yang paling akurat dan sangat informatif. Bahwa ideal akuntansi terhadap produk rusak harus mencakup tahap-tahap adalah: yang pertama, tahap alokasi biaya produksi kepada harga pokok produk akhir, produk rusak normal dan produk rusak abnormal. Tahap pembebanan harga yang kedua, tahap pembebanan harga pokok produksi pada produk rusak baik pada produk akhir untuk yang rusak normal maupun yang abnormal. A. Produksi rusak tidak laku dijual apabila jurnal yang dapat dibuat yaitu persediaan produk selesai sekian rupiah, di sebelah debit barang dalam proses dikurangi biaya bahan sebesar sekian rupiah, dan juga barang dalam proses biaya tenaga kerja sekian rupiah, dan barang dalam proses dikurangi biaya overhead pabrik sekian rupiah. Yang selanjutnya terjadi produk rusak karena kesalahan. Jurnal yang dapat dibuat adalah rugi produk rusak sekian rupiah, barang dalam proses dan biaya bahan sekian rupiah, barang dalam proses dikurangi biaya tenaga kerja, barang dalam proses dikurangi biaya overhead pabrik. Produk rusak lalu laku untuk dijual. 1. Bila penyebab produk rusak karena kegiatan normal, pengurangan harga pokok selesai. Harga pokok produk rusak dibebankan pada produk selesai. Jurnal yang dapat dibuat adalah kas pada piutang dagang. Persediaan kas atau piutang dagang sebesar rupiah di sebelah debit, di sebelah kredit ada persediaan produk selesai. Pengurangan semua biaya produksi jurnalnya yaitu kas atau piutang dagang sebesar rupiah terhadap barang dalam proses biaya barang dan juga barang dalam proses biaya tenaga kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.